Meski rekapitulasi suara belum usai, bahkan pemenang Pilpres 2024 belum diumumkan, namun sinyal berebut kursi menteri sudah mulai muncul. Sebagaimana diketahui berdasarkan perolehan suara sejauh ini, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul jauh. Berdasarkan rekapitulasi, Prabowo Gibran menang di 31 provinsi dari total 33 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi. Adapun sinyal untuk minta jatah kursi menteri dimunculkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju atau pengusung dari Prabowo Gibran. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan acara Golkar di Badung, Bali pada Jumat 15 Maret lalu. Erlangga menyampaikan Golkar jadi partai terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Golkar juga mampu menang di 15 dari 38 provinsi di Indonesia. Ia pun berharap agar Golkar bisa memperoleh jatah 5 kursi menteri dalam kabinet mendatang. Sementara itu harapan serupa juga disampaikan oleh organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Ketua Dewan Pakar DPP MKGR Aswir Daini Tara dalam keterangan pada Minggu 17 Maret mengatakan pihaknya menginginkan Golkar bisa mendapat kursi menteri yang lebih banyak. Aswir mengklaim Golkar sudah bekerja keras dalam pemenangan Prabowo Gibran. Menurut Aswir, tidak adil jika nantinya jatah kursi menteri jatuh ke tangan pihak lain yang porsi kerjanya tidak sebesar Golkar. Yang berikut adalah kita berharap ke depan bagaimana kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih besar. Yang berjuang keras untuk Prabowo dan Gibran. Di samping itu juga ke depan kabinet diisi orang-orang yang berjuang untuk kemenangan Pak Erlangga, Pak Prabowo dan Gibran. Karena kita yang kerja keras, jangan kita kerja keras yang dapat tempat orang lain, kan tidak adil. Karena kita berpolitik. Ribut-ribut soal permintaan jatah kursi kabinet telah direspons oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo Senin 18 Maret, Gibran menyatakan bahwa susunan kabinet mendatang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus menepis kabar bahwa Presiden Joko Widodo turut andil dalam komposisi kabinet. Gibran mengungkapkan sejauh ini penyusunan kabinet baru sebatas diskusi antara dirinya dengan Prabowo. Menurutnya, belum ada arah untuk melibatkan sang ayah dalam penyusunan kabinet. Terkait dengan jatah kursi menteri yang diminta Golkar, Gibran menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada proses rekapitulasi KPU RI. Untuk itu, Gibran menyebut susunan kabinet akan dibicarakan pada waktunya nanti. Gibran mengaku sejauh ini belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, termasuk mengenai persentase kalangan partai dan profesional. Soal Golkar kemarin bilang setidaknya butuh atau jatah 5 menteri, Mas. Sudah ada pembicaraan terkait jumlah menteri di kabinet nanti, Mas? Ya, nanti dibicarakan lagi ya. Kita kan sedang fokus dulu tanggal 20 hasilnya seperti apa untuk masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi. Artinya porsinya nanti tetap sesuai dengan apa, Mas, yang pertimbangan jumlahnya itu? Ya, itu nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo ya. Beliau selaku calon presiden nanti yang menentukan. Mungkin Mas Gibran juga ada masukan, Mas, terkait nanti jumlah terkait menteri itu? Belum. Nanti ada waktunya sendiri. Persentasenya, Mas? Nanti. Kabarnya Pak Jokowi nanti akan juga ikut menyusun kabinet, Mas? Belum ada pembicaraan itu. Yang menyusun ya Pak Prabowo. Mungkin ikut andil untuk masih pertimbangan gitu? Belum ada pembicaraan ke sana. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan Pak Prabowo antara. Permintaan Partai Golkar soal jatah kursi menteri telah direspons oleh anggota Koalisi Indonesia Maju, satu di antaranya adalah Partai Demokrat.
Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangan pada Minggu 17 Maret mengingatkan agar partai koalisi pendukung Prabowo Gibran bersabar menunggu. Terlebih, KPU RI belum menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, saat ini masih ada 5 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi nasional. Kamhar menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Gibran soal kabinet. Menurut Kamhar, komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Meski begitu, Kamhar tak menyalahkan Erlangga atas pernyataan tersebut. Kamhar berujar pernyataan Erlangga adalah aspirasi yang patut dihargai. Hal senada juga disampaikan oleh anggota KIM lainnya seperti PSI dan PAN. Ketua DPP PSI Syahril Tanzil menyebut partainya saat ini masih fokus menunggu perhitungan suara oleh KPU. Syahril menegaskan jatah menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menginginkan 5 jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto mendapat kritikan dari Timnas Amin. Juru bicara Timnas Amin, Billy David Nero Tumilena, dalam keterangan pada Senin 18 Maret menilai hal yang dilakukan Golkar adalah bukti politik transaksional. Billy menekankan saat ini hasil Pilpres 2024 belum diumumkan oleh KPU RI secara resmi. Untuk itu permintaan jatah kursi menteri saat ini apalagi secara terang-terangan tidak patut dilakukan. Billy kemudian menyinggung Erlangga yang belakangan terjebak isu-isu kontroversial, seperti program makan siang gratis hingga kursi menteri yang diambil Golkar. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto meminta jatah 5 kursi menteri untuk kabinet mendatang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan acara Golkar di Badung, Bali pada Jumat 15 Maret lalu. Erlangga menyampaikan Golkar jadi partai terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tanya itu Golkar juga mampu menang di 15 dari 38 provinsi di Indonesia. Permintaan ini kemudian didukung oleh organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.